yaitu dari dosen Pak Adi ya Putra yang ingin membahas tentang perang antara cyber Australia dan Indonesia. Dan dalam pembuatan tugas ini saya tidak sendiri. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang bergabung dalam tim pembuatan tugas ini, yaitu Nama saya Chandra. Di sini saya bertugas sebagai editor dan rekan saya. Nama saya Indra, saya bertugas sebagai perancang naskah dan kameramen 2. Nama saya Andre, saya sebagai kameramen pertama. Untuk pembahasan mata kuliah tentang perang cyber antara Australia dan Indonesia. Sekarang saya akan bertanya langsung dengan narasumber kita, yaitu Pak Adi. Selamat sore Pak Adi. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang perang cyber antara Indonesia dan Australia yang sekarang ini merebut? Cyber antara Indonesia dan Australia, kenapa terjadi di Indonesia gitu ya? Kan cyber dan Indonesia sebenarnya itu terjadi karena adanya penyadapan antara Indonesia, penyadapan antara Australia terhadap Indonesia itu pemicu awalnya. Kemudian kenapa juga para hacker kok tiba-tiba harus mencoba untuk ini loh saya gitu kan, untuk membobol website yang ada di Australia. Nah, maksudnya adalah agar supaya Australia juga mengakui bahwa Indonesia tidak sebodoh itu gitu. Langsung. Kalau misalnya kita review, apakah hanya negara Australia saja yang dapat menyadap Indonesia? Kalau kita review, kenapa? Apa tadi tanya? Apakah hanya negara Indonesia saja yang bisa menyadap Indonesia? Oh enggak, bukan hanya Indonesia, bukan hanya itu, karena juga negara-negara lain juga sudah pernah menyadap Indonesia, bukan Australia aja, contohnya pada Amerika itu juga mereka sering sekali menyadap kita kan gitu. Ada beberapa contoh. Terus apakah pengintaian terhadap Indonesia hanya pada penyadapan kapal seluler atau yang lain? Ada. Contohnya adalah sebenarnya dari Google Map aja ya. Dari Google Map itu kan itu juga sebenarnya adalah penyadapan ya, penyadapan yang terjadi di Indonesia, bukan hanya telepon ya. Jadi contoh kalau seandainya kita posisi ada di mana gitu ya, ada di daerah tertentu, kita update status dari Google Map, itu secara tidak langsung bahwa kita sudah memberikan informasi terhadap negara tersebut bahwa ini loh daerah kita, di banyak kita di ada kota metro gitu. Ini kota metro radius sekian Indonesia untuk daerah metro adalah di titik ini kan gitu. Nah itu secara tidak langsung sebenarnya Google Map itu memberikan informasi ya, seperti itu. Seharusnya Indonesia itu harus bagaimana jadi biar supaya sistem pertahanan mereka itu tidak selalu dibobol, website-nya tidak selalu dibobol oleh negara lain. Pasti kalau untuk masalah seperti itu adalah gimana caranya bahwa pihak Indonesia untuk pihak admin, baik itu pemerintahan maupun perusahaan tertentu, itu sebaiknya mereka diberikan pelatihan. Yang pasti adalah admin, ya kan? Pihak adminnya untuk pemerintahan. Kenapa? Karena pemerintahan itu yang paling identik, yang paling sering diserbu oleh para hacker ataupun anak-anak hacker anonymous yang ada di Australia. Dan Indonesia pun seperti itu sebaliknya, mereka hanya ingin pemerintahannya yang dibobol sama mereka. Kenapa? Agar supaya mereka langsung tahu, oh ini ada pembobolan dari pihak Indonesia maupun Australia, bahwa di Indonesia ini ada terjadi kelemahan di websitenya saja. Nah itu ada beberapa contoh yang sering saya ungkapkan kepada teman-teman semua bahwa Indonesia ayo dong admin-adminnya kita coba untuk bisa memperbaiki ada beberapa bugs yang ada di website kita. Nah makanya sebenarnya sebelum kita mencoba untuk membobol pihak luar negeri, sebenarnya kita juga bobol dulu nih website Indonesia kan gitu, dengan hacker kita sendiri ya, hacker yang ada di Indonesia untuk bisa membuka oh ada bug di sini, ada bug di sini, sebelum kita ketahuan sama mereka bug-bug kita. Jadi kalaupun mereka mencoba untuk masuk, sudah ketahuan dulu mulai dari lognya ya, history mereka untuk masuk ke website kita di server kan sudah jelas tuh, sudah ketahuan ada beberapa history ya, ada beberapa log ketika mereka masuk jam berapa
diserang, melainkan bekerja sama untuk memperbaiki sistem keamanan di Indonesia. Itu pihak sebenarnya seharusnya ya, yang saya tahu harusnya pihak dari pemerintah ya, dari pihak pemerintah harusnya bekerja sama dengan para hacker ataupun para cracker yang ada di Indonesia ya, karena komunitas-komunitas kami sebenarnya komunitas yang ada di Indonesia itu sebenarnya terbuka, bukan hanya untuk pemerintah. Kalau pemerintah juga pasti, karena kami kepingin aman nih negara kita amanin gitu. Yang terjadi tidak seperti itu. Ketika kita mau coba mengamankan, ternyata kita coba bobol ya, kita buka, ini ada bug nih gitu kan di bagian ini. Yang ada bahwa pemerintah tidak menggubris itu. Kita sudah kirim bugnya ke adminnya. Bahkan pemerintah cuma diam saja. Yang ada adalah ujungnya UUD ya, ujung-ujungnya duit. Wah, kalau mau memperbaiki website ini ada nggak dananya kan? Itu yang jadi masalah di Indonesia sebenarnya ya. Sebenarnya seperti itu. Padahal kami para attacker atau para cracker itu adalah tujuannya baik gitu. Hacker yang ada di Indonesia supaya bug-bug itu diperbaiki oleh pihak admin. Nah, jadi pihak pemerintah itu sebaiknya emang mereka harusnya melakukan pelatihan terhadap admin untuk bisa gimana nih, ada kelemahan apa sih di website kita pribadi kan gitu. Nah, itu sebaiknya seperti itu dari pihak pemerintah. Misalkan ya Pak, di Indonesia dibuat sekolah hacker, itu positif tidak? Positif Mbak. Di Cina ataupun di Malaysia ataupun di negara-negara lain memang ada seperti itu, komunitas-komunitas seperti itu. Di Indonesia sudah ada di Jogja sebenarnya, dan pelatihan-pelatihan itu, dan satu komunitas ini memang sudah disegani mulai dari bukan hanya di Indonesia, disegani oleh negara-negara lain untuk satu komunitas ini. Bapak, saya mau nanya, apakah Bapak bisa memberikan contoh hacker Indonesia yang sudah membobol sistem di negara lain? Jelas ya, dari bukan hanya membobol, bahkan mutar satelit ya kan. Di Zimbabwe tahun 2006 itu dia mencoba untuk memutar satelit, dan itu salah satu contohnya. Dan salah satu contoh lain adalah dari pihak cracker mencoba untuk memanfaatkan kartu kredit anak-anak harding itu namanya. Nah, anak-anak harding itu mereka mencoba belanja barang yang mereka suka kemudian dikirim ke Indonesia, tapi mereka tidak berani mengambil barang-barang itu karena barang-barang itu memang sudah berhubungan dengan undang-undang ITE ya kan, sudah berhubungan dengan bea cukai. Ketika mereka mencoba untuk mengambil barang itu sudah pasti mereka harus berhubungan dengan undang-undang aja. Tapi dari harding tadi itu, anak-anak harding itu sebenarnya itu pun ada di Indonesia. Banyak sekali di daerah kita ini ada beberapa orang yang saya bisa rekomendasi. Mereka adalah anak-anak harding gitu. Dan mereka itu pun booming ya gitu. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang disegani dan ditakuti oleh negara lain untuk masalah attacker, harding, dan cracker seperti itu. Hal ini baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari hasil wawancara oleh Bapak Adi selaku dosen perguruan tinggi Mitra Lampung mengenai perang cyber antara hacker Australia dan hacker Indonesia. Perang cyber antara hacker Indonesia dan hacker Australia bermula dari adanya penyadapan yang dilakukan oleh hacker Australia terhadap Indonesia. Sebenarnya bukan hanya Australia saja yang pernah menyadap atau membobol sistem website di Indonesia, akan tetapi negara lain seperti Amerika juga pernah melakukan hal tersebut, akan tetapi tidak terekspos media. Dan pengintaian lain yang dilakukan dari negara lain terhadap Indonesia adalah bukan hanya sekedar dari telepon seluler saja, melainkan dia juga dapat
dapat mengintai keberadaan kita melalui jika kita men-tag suatu posisi kita di Google Map, menandai posisi kita di Google Map kita berada di suatu tempat dan kita publikasikan melalui Twitter, Facebook, dan jejaring sosial lainnya, itu juga dapat terdeteksi keberadaan kita di mana dan di negara mana. Dari situ mereka hacker-hacker bisa untuk mendeteksi keberadaan. Jadi sebaiknya untuk hal ini pemerintah Indonesia maupun perusahaan-perusahaan tertentu memberikan seminar dan pelatihan-pelatihan tentang keamanan jaringan. Kenapa para hacker selalu sering menyerang website perusahaan-perusahaan dan pemerintahan? Hal tersebut dilakukan karena pihak pemerintahan supaya tahu atas kelemahan yang ada di negaranya saat ini. Dari pihak hacker Indonesia sendiri sudah memberikan peringatan kepada pemerintah Indonesia untuk segera dan sebenarnya pun hacker Indonesia sudah membooming sejak tahun 2006 karena mereka sudah dikenal bisa memutar satelit di luar angkasa, dan salah satunya mereka bisa memfasilitasi kartu kredit dari luar negeri, dan mereka memfasilitasi kartu kredit untuk orang lain untuk berbelanja. Contohnya berbelanja di luar negeri, mereka bisa membeli barang-barang yang mereka sukai di luar negeri dan mengirim barang itu ke Indonesia, tetapi mereka tidak mengambil barang itu. Mereka hanya sekedar mencoba kemampuan mereka sebagai hacker, dan salah satu percobaannya adalah hal tersebut. Nah, jadi dengan adanya pengalaman website Indonesia telah dibobol oleh negara lain, seharusnya pemerintah Indonesia berpikir untuk bagaimana bekerja sama dengan hacker Indonesia untuk memperbaiki sistem-sistem website di pemerintahan Indonesia itu sendiri. Sebenarnya hacker Indonesia sudah sangat terbuka untuk membantu pemerintah memperbaiki website yang ada di Indonesia dengan cara mencoba membobol website Indonesia atau membobol website pemerintahan sendiri agar pemerintah tahu kelemahannya di mana websitenya itu dapat dengan mudah dibobol orang. Jika misalkan kita sudah mengkoreksi diri seperti itu dan kita pun sudah melakukan perbaikan-perbaikan, maka sangat kecil kemungkinan untuk hacker luar negeri atau hacker negara-negara lain bisa membobol website Indonesia sendiri, karena pemerintah pun sudah bekerja keras untuk memperbaiki sistem yang ada di Indonesia. Membuka sekolah hacker itu cukup baik, dan lebih baik lagi jika pemerintah memfasilitasi yang seharusnya ada di sekolah hacker itu sendiri, karena untuk saat ini teknologi kan semakin maju, dan teknologi juga sangat membantu kemajuan negara-negara, contohnya negara Australia atau Amerika. Mereka lebih maju karena pemerintahnya sangat memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh negara. Jadi untuk itu pemerintah harus banyak sharing tentang kebutuhan-kebutuhan negara yang harusnya mereka penuhi. Dan jika misalkan kita sudah memperbaiki sistem-sistem dan membuat sekolah-sekolah, mudah-mudahan sistem pertahanan website di Indonesia tidak dapat dengan mudah dibobol oleh negara lain. Demikian hasil rangkuman yang kami dapat dari wawancara oleh
bersama Bapak Adi. Semoga ini jadi bermanfaat untuk kita semua.